Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman kita. Jadi ada yang DM kemarin, ada yang DM tentang pakan hijauan ya, DM tentang pakan hijauan yang mengandung sianida ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman, untuk pemberian pakan pada entok teman-teman itu harus diperhatikan untuk pakan-pakan hijauan yang aman. Dan nanti kita akan jelaskan untuk pakan hijauan sendiri itu perannya sebagai apa, karena masih banyak sekali untuk teman-teman, terutama untuk pemula itu masih gagal paham untuk fungsi dari pakan hijauan itu apa. Dan ini untuk pemberian pakan di sore hari, kita udah siap-siap mau beri pakan teman-teman. Di sebelah sini untuk entok jumbo kita udah kasih pakan, untuk air minum juga kita udah ganti. Lalu tinggal di sebelah sini ya. Dan kita lihat untuk pertanyaan ya, atau keluhan konsultasi dari teman kita DM di Instagram Catur Unggas. Kak, ternak entok aku tak kasih makan daun gamal kok pada klenger ya. Nah di sini kan ada jeda waktu ya teman-teman, itu baru saya informasikan ya klenger, dan itu sudah saya tebak untuk entok teman kita ini udah keracunan. Nah setelah itu saya memberi saran, beliau ingin tanya untuk sarannya gimana supaya bisa sembuh dari keracunan ini. Dan waktu saya kasih informasi ya, kasih air kelapa atau air gula itu udah mati, dan ini udah mati Kak untuk jawabannya. Nah di sini kita akan berikan informasi dan juga saran dari teman kita ini, mohon dibuatkan video agar teman-teman yang lain juga tahu, jangan sampai terjadi seperti teman kita ini. Apalagi untuk entoknya ini udah nelur ya, udah indukan teman-teman, jadi sayang sekali. Kalau untuk jumlah yang sedikit nggak masalah, tapi kalau jumlahnya segini banyak kita kasih salah pakan ya, atau kita beri pakan salah, itu akan menyebabkan kefatalan juga. Oke, sebelum kita berikan informasi, kita kasih pakan dulu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa memberi dukungan di akun Facebook Catur Unggas dengan cara follow akun Facebook Catur Unggas, karena dukungan kalian adalah salah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Oke, langsung aja kita berikan informasinya. Oke, udah kita kasih pakan semua teman-teman, di kandang sekat pun seperti itu. Dan ini indukan ya, untuk sistem di kandang Catur Unggas ini adalah ternak entok sistem pembibitan atau menghasilkan anakan ya. Oke, kita akan bahas untuk pakan-pakan hijauan ya, sepengalaman Catur Unggas. Itu kemarin kita udah buatkan video untuk pakan yang berbahaya, itu adalah daun singkong. Nah, daun singkong sendiri itu di kandang Catur Unggas sebenarnya ada ya, di sebelah sana. Nah, itu jarang sekali saya pakai. Nanti kita akan shoot ya, kita akan lihat di gambar. Nah itu untuk daunnya kan subur ya teman-teman, itu jarang sekali saya pakai untuk pakan entok ya. Kenapa? Saya lebih memilih untuk pakan hijauan yang memang aman. Kalau daun lantoro seperti ini teman-teman bisa lihat, ini biasa saya berikan langsung ya. Dan untuk teman-teman pemula, pakan hijauan itu sebenarnya perannya sebagai pakan tambahan ya, bukan sebagai pakan utama. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mengatakan untuk pakan hemat atau irit, itu jangan sampai menggeser ya, jangan sampai menggeser peran dari pakan utama atau pakan pokok. Jadi camilan aja, pakan tambahan. Untuk daun gamal sendiri ini teman-teman bisa lihat, karena kita belum pernah pakai juga ya, dan di kandang Catur Unggas di sekitar tuh tidak ada daun pohon atau daun gamal. Nah ini kita lihat untuk gambarnya aja. Jadi untuk teman-teman hati-hati untuk pemakaian tanaman yang satu ini atau hijauan yang satu ini, karena teman kita udah membuktikan DM di kandang Catur Unggas
terjadi keracunan. Jadi hati-hati untuk pemberiannya ya. Selain itu kan daun singkong ya yang kita rilis kemarin ya, dari awal ternak itu teman-teman udah mungkin yang lama itu udah lihat untuk video catur unggas. Ada juga yang pro kontra, yang memakai sudah lama memakai untuk daun singkong itu nggak masalah, tapi ada juga yang memang menghindari tanaman atau daun yang satu ini. Kalau di kandang catur unggas itu jenisnya daun singkong yang pohon ya, bukan daun singkong yang umbi, ada umbinya, tapi yang nggak ada umbinya itu tidak kita berikan ya. Kalau di tempat teman-teman ada yang berumbi juga hati-hati. Sebaiknya untuk pemberian boleh, asalkan teman-teman menetralisir atau mengurangi untuk getahnya, karena untuk zat cyanidanya itu berada di getahnya. Jadi alangkah baiknya untuk getahnya itu bisa dihilangkan dengan cara dikeringkan, yang lebih baik lagi direbus dulu, itu lebih aman. Dan dari pengalaman teman-teman itu juga menggunakannya itu dengan cara direbus itu sangat aman. Maka dari itu teman-teman bisa menerapkan juga untuk di kandang teman-teman, bisa menerapkan untuk direbus dulu. Tapi kalau untuk daun gamal ini teksturnya agak keras ya, agak keras teman-teman. Saya pernah juga lihat, cuman saya nggak pernah pakai. Untuk teksturnya itu beda sama daun singkong ya. Kalau teman-teman bisa lihat dari gambar itu, hindari juga. Nah, tidak hanya daun gamal atau hijauan pohon daun gamal, tapi teman-teman harus hati-hati untuk pemberian pakan hijauan. Cari pakan hijauan yang memang benar-benar aman diberikan ke entok teman-teman ya. Jadi dua ini harus dihindari nih, kalau menurut catur unggas dihindari aja, karena banyak sekali untuk pakan-pakan yang lebih aman. Semisal nih daun bayam, daun kangkung, terus eceng gondo, itu kan bisa diberikan ya. Jadi jangan mengambil resiko yang cukup tinggi untuk dua tanaman hijauan ini. Nah, selain itu juga kalau ada referensi pakan hijauan lain, teman-teman sebaiknya saya rekomendasikan atau saya usulkan atau saya sarankan untuk melihat kandungannya sendiri ya. Kandungannya itu bagus atau enggak, terus dilihat dari teksturnya, itu baunya dari daunnya itu nyengat atau enggak, karena untuk daun singkong yang beracun itu nyengat banget kalau kita cium tuh ketika diremas ya. Untuk getahnya kita cium itu bisa bikin pusing juga. Bahkan ada kejadian juga ada yang keracunan itu adalah manusia juga ya. Jadi sangat saya sarankan untuk hindari daun singkong dan daun gamal ini ya. Mungkin ada daun lain yang mungkin dari teman-teman yang sudah memiliki pengalaman bisa DM di Instagram catur unggas, karena untuk pengalaman di catur unggas ini adalah daun singkong yang ada. Kalau di tempat teman-teman mungkin ada daun yang lain yang bisa menyebabkan keracunan, itu bisa diberikan informasi atau DM atau inbox di Facebook catur unggas. Jadi kalau semisal tidak aman untuk manusia juga nggak bisa diberikan ke hewan juga teman-teman. Tapi yang saya tahu untuk informasi, daun gamal ini diberikan ke ternak ruminasia juga oleh para peternak ruminasia, yaitu sapi atau kambing ya. Tapi sekali lagi hati-hati untuk pemberian pakan hijauan yang memang benar-benar teman-teman tuh belum memahami kandungannya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi. Jadi saya share ini juga usulan atau saran dari teman kita yang menggunakan daun gamal, yang dimana terjadi keracunan, minta di share ke teman-teman yang lain supaya nantinya untuk pemula terutama itu tidak terjadi istilahnya keracunan, atau bisa dikatakan kegagalan dalam beternak karena ketidaktahuan pemberian pakan, yang dimana pengen pakan irit tapi ternyata membawa petaka atau membawa kerugian ya.
Oke, sekali lagi dari kesimpulannya, hati-hati untuk pemberian pakan hijauan, dan untuk pakan hijauan tidak sebagai pakan pokok. Sekali lagi untuk pemula, pakan hijauan bukan sebagai pakan pokok. Kalau untuk hemat itu bisa untuk tambahan, cuma jangan sampai mengurangi pakan pokok ya teman-teman. Kondisikan jangan sampai mengurangi pakan pokok, nanti untuk pembesaran kurang bobot, pertumbuhan kurang maksimal. Kalau untuk indukan, untuk produktivitas telur kurang bagus ya, bahkan mengalami penurunan atau tidak menghasilkan telur, lebih fatalnya. Oke, itu aja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok rambon, genetika angsa, genetika silangan ya, telur fertil. Bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, bisa inbox juga di Facebook Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Catur Unggas. Dan untuk angsa, perkembangannya masih continue nolor, baru 4 butir. Nanti kita akan informasikan kalau sudah mengeram. Oke, itu aja. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.